Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sekarang ibu tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Silakan anak-anak sekarang buka bukunya halaman 12, buku paket halaman 12. Bisa dipahami dan dibaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Cukup? Oke. Apakah kalian pernah tahu ada gotong royong di desa kalian? Oke. Atau ada yang tahu tawar-menawar yang ada di pasar? Tahu ya. Jadi kedua kegiatan tersebut termasuk ke dalam interaksi sosial. Oke. Lantas apa sih interaksi sosial itu? Baik, di sini Ibu sudah memberikan pengertiannya. Oke, di sini pengertian interaksi sosial yakni hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, di dalam interaksi sosial harus ada yang namanya timbal balik. Apa sih timbal balik itu? Timbal balik itu saling merespon. Contohnya, ketika kita bertanya, ada yang menjawab. Oke, contoh yang lain, gotong royong. Nah, kalau di dalam gotong royong itu tidak ada komunikasi, apakah gotong royong itu bisa berjalan? Tentu tidak, karena gotong royong itu melibatkan banyak orang. Gotong royong itu bersama-sama, sehingga perlu adanya komunikasi. Agar apa? Agar tujuannya jelas, agar kegiatannya cepat selesai, seperti itu. Oke, lanjut. Yakni syarat-syarat interaksi sosial. Ada berapa syarat? Ada 4 syarat. Tahu dari mana? Sudah dituliskan. Oke. Untuk yang pertama bisa dibacakan? Oke, yang pertama, lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, maksud dan tujuannya jelas. Yang keempat, waktu dan tempatnya jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Nomor 1 dulu ya. Lebih dari 1 orang. Kenapa kok interaksi harus lebih dari 1 orang? Karena kalau kita berbicara sendiri, intinya 1 orang ini berbicara, berarti itu bukan interaksi, tapi monolog, karena dia ngomong sendiri. Bagaimana? Harus lebih dari 1 orang. Nah, interaksi itu bisa dikatakan ketika ada 2 orang atau lebih melakukan komunikasi, berbincang-bincang, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yakni adanya komunikasi. Kenapa adanya komunikasi? Karena meskipun tadi kan sudah Ibu bilang 2 orang ya, ada 2 orang atau 3 orang. Ketika ada 2 orang duduk, misalnya ini, duduk bersamaan, kemudian mereka berdua tidak melakukan interaksi atau tidak melakukan komunikasi, itu juga tidak termasuk interaksi sosial. Jadi mereka berdua itu harus berbincang, harus omong-omongan gitu ya istilahnya ya. Oke, jadi itu yang dikatakan interaksi, adanya komunikasi. Oke, yang selanjutnya yakni maksud dan tujuannya jelas. Apa sih maksud dan tujuannya jelas yang termasuk dalam interaksi ini? Di sini yang dimaksud yaitu penyampaian yang disampaikan itu harus jelas. Pesan yang disampaikan itu harus jelas. Tujuannya apa? Kemudian terkadang itu ada orang yang bicaranya tuh berbisik-bisik gitu ya. Nah, kalau berbisik-bisik itu kita cenderung susah menangkap pesan apa yang disampaikan karena kurang mendengarkan suaranya kurang jelas. Jadi maksudnya itu harus jelas, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yakni nomor 4, bisa dibacakan? Oke. Waktu dan tempatnya jelas. Kenapa begitu? Karena setiap pesan itu harus ada kapan waktunya, kemudian tempatnya di mana, seperti itu ya. Jadi pesan yang disampaikan itu harus jelas, seperti itu. Oke. Sudah ya? Syaratnya tadi ada apa saja? Lebih dari 1 orang, adanya komunikasi, maksud dan tujuan jelas. Oke, waktu dan tempat juga jelas. Yang selanjutnya yakni bentuk-bentuk interaksi. Ada 2. Yang pertama yakni bisa dibacakan asosiatif. Oke, yang kedua disosiatif.
Oke, di sini akan Ibu jelaskan lagi ya. Yang nomor 1, asosiatif merupakan proses yang terjadi di dalam individu yang lebih ke arah positif. Mengarahnya perilaku manusia itu kepada hal yang positif. Jadi di asosiatif ini lebih ke arah kerjasama seperti gotong royong, seperti itu ya, kerjasama ya. Yang selanjutnya yaitu disosiatif. Disosiatif ini kebalikan dari asosiatif, benar sekali. Berarti ke arah yang negatif ya. Ini disosiatif merupakan proses yang terjadi di dalam individu yang lebih ke arah negatif. Contohnya seperti tawuran. Kenapa begitu? Kenapa kok tawuran dimasukkan ke dalam kategori disosiatif? Ada yang tahu? Oke, karena tawuran itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan konflik, seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, di sini akan Ibu review lagi, review ulang dari awal. Untuk pengertian interaksi sosial, apa tadi? Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, benar sekali. Oke, yang selanjutnya untuk syarat-syarat, ada berapa syarat tadi? Ada 4 syarat. Yang pertama, lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, maksud dan tujuannya jelas. Yang keempat, waktu dan tempatnya jelas. Oke, sekarang Ibu tanya, apakah Ibu ketika mengajar seperti ini juga disebut dengan interaksi? Benar sekali. Kenapa kok disebut dengan interaksi? Iya, karena ketika Ibu guru bertanya, anak-anak menjawab. Ketika Ibu menerangkan, anak-anak juga menangkap apa yang Ibu sampaikan. Seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk tadi ada berapa saja? Oke, coba. Yang pertama, asosiatif. Oke, yang kedua. Oke, kalau yang asosiatif mengarah kemana? Ke arah hal yang positif. Contohnya, gotong royong. Yang kedua, disosiatif. Mengarah kepada hal yang negatif. Contohnya apa tadi? Tawuran. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Sepak bola itu termasuk asosiatif atau disosiatif? Sepak bola. Sepak bola itu apa sih? Permainan bergu kan? Oke, termasuk mana ini? Asosiatif atau disosiatif? Asosiatif. Kenapa kok asosiatif? Iya, karena di dalam sepak bola ada tim ya. Di mana tim itu akan bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Tapi sepak bola juga bisa masuk ke dalam disosiatif. Kenapa? Ada yang tahu? Karena di dalam disosiatif itu juga ada yang namanya kompetisi ya, saling berlomba-lomba untuk menang. Nah, dari berlomba-lomba untuk menang itu, berkompetisi itu akan memunculkan konflik seperti itu ya. Jadi sepak bola termasuk ke dalam 2 bentuk ini, ada asosiatif dan juga disosiatif. Asosiatifnya tadi apa? Kerjasama. Disosiatifnya tadi, kalau salah satu ada yang menang, kemudian ada salah satu juga yang tidak terima, itu akan menimbulkan konflik. Oke, sudah paham ya ini ya? Oke, sudah paham. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya ini? Oke, mantap. Jadi pelajaran apa sih yang kita dapat dari mempelajari interaksi sosial ini? Nah, kita hidup di dunia kan pasti tidak hanya satu orang, tidak hanya sendirian, tapi dengan orang banyak, sehingga kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ada lagi, ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga yang benar, yang sopan, seperti itu. Apalagi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, nah pasti harus menggunakan bahasa yang ditata dengan rapi, kemudian yang sopan, yang lebih halus, seperti itu ya. Baik, dari sini sebelum mengakhiri ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan, latihan soal terkait interaksi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.